Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftaul Umam dengan NIM D.211.20.0087. Jadi untuk proyek akhir saya di sini saya menggunakan Laravel Craftable. Adapun pembuatannya adalah sebagai berikut. Baik, di sini untuk user yang saya gunakan untuk masuk ke dalam program Laravel Craftable ini, saya menggunakan email proyek akhir @gmail.com dengan kata sandi rahasia 123. Langsung saja kita masuk ke dalam program Laravel Craftable. Ini adalah tampilan awal dari Laravel Craftable. Di sini terdapat berbagai fitur. Di dalam fitur konten ini terdapat mahasiswa, dosen, mata kuliah, upload file, event, dan created. Ini adalah yang saya gunakan hanya untuk sekedar hiburan. Di sini saya juga ada manage access yang berguna untuk menambahkan admin user. Ini ada fitur bawaan dari Craftable dan selection. Di sini ada yang digunakan untuk menampilkan akun, bisa juga untuk menampilkan profile, untuk mengganti password, dan juga untuk login. Baik, kita masuk ke dalam fitur yang pertama. Di sini ada yang namanya fitur mahasiswa yang berisi tampilan tabel mahasiswa seperti itu. Untuk tabelnya, di dalam tabel ini kita dapat membuat data baru dengan untuk pembuatannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita dapat memasukkan NIM. Misal kita buatnya satu, namanya umur 1, alamat, kota, berarti kelas B1, jurusan TI. Seperti ini. Kita simpan, maka datanya akan muncul di sini. Kalau misal kita mau mengeditnya, tinggal klik edit, kemudian kita dapat mengeditnya 1N, namanya baik. Apabila sudah diedit, maka akan muncul di sini. Kalau misal mau menghapus, tinggal klik bagian delete. Sukses, sudah berhasil dihapus. Apabila belum hilang, tinggal di refresh, maka akan hilang. Dan semua database yang telah kita buat di sini munculnya akan di bagian sini, bagian localhost. Sebelum membuat database, kita juga perlu mengaktifkan yang namanya SAM. Baik, untuk yang fitur kedua di sini ada fitur dosen. Pada fitur dosen ini tidak beda jauh dari yang mahasiswa tadi. Di sini kita juga dapat menampilkan tabel yang terdiri dari NIDN, nama dosen, kota, mata kuliah yang diambil, dan juga jurusan. Bagian ini adalah untuk menambahkan data dosen, di sini untuk mengedit, dan ini adalah untuk menghapus. Yang selanjutnya di sini ada mata kuliah. Mata kuliah ini juga tidak beda jauh dari yang data di atas tersebut, yang terdiri dari kode mata kuliah, SKS, dosen pengampu, kelas, dan juga hari.
Kalau kita mau membuat data baru juga sama seperti tadi. Seperti ini. Kalau misal kita mau mengedit juga menghapus, caranya juga sama, ada ketika membuat tabel mahasiswa sebelumnya. Selanjutnya di sini ada yang namanya upload file. Upload file di sini dapat digunakan untuk mengupload gambar dan juga file lain yang seperti PDF atau sebagainya. Misal kita mengupload gambar. Ini gambarnya. Di dalam keterangan kita masukkan bebas upload. Untuk dapat menampilkan gambar yang diupload, kita cukup menambahkan S setelah upload. Seperti ini. Maka akan tampil. Ini berlaku juga untuk misalnya file lain yang formatnya adalah PDF. Misal kita buat yang format PDF. Maka akan tampil seperti ini. Untuk ambilkannya sama. Seperti ini. Kalau PDF modelnya akan langsung diinstal, akan tetapi saya tidak akan menginstalnya. Saya close. Saya kembali ke bagian terus yang lain. Di sini ada event. Di event ini saya gunakan untuk menambahkan kegiatan baru. Misal di sini modelnya sama seperti yang sebelumnya, akan tetapi saya tambahkan yang namanya kalender. Di dalam kalender ini kita dapat menambahkan langsung kegiatan. Misal tanggal 24 kita tambahkan kegiatan hari ini saya membuat project B, akan tampil seperti ini. Kalau kita melihatnya juga akan tampil di bagian tabelnya. Sini kalau kita mau menghapus bisa juga lewat sini. Ini untuk edit, ini untuk hapus, bisa juga. Tetapi di sini saya menghapusnya adalah lewat kalendernya langsung. Seperti ini. Oke, tinggal klik delete. Sudah berhasil. Kita kembali lagi ke project saya. Di sini ada creator. Ini hanya untuk sebagai hiburan saja. Saya membuatnya menggunakan HTML yang saya padukan dengan CSS, maka hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya ada manage access. Fitur ini digunakan untuk menambahkan akses user. Jadi di sini kita bisa mengedit, juga dapat menghapus. Misal kalau kita edit materinya sama seperti tadi, kita editnya ulang, akan tampil seperti ini. Misal kalau passwordnya diganti bisa lewat situ yang fitur tadi, atau bisa juga mengganti password. Misal kita ganti password. Kita simpan, akan tersimpan. Kalau mau mengubah tampilan gambarnya, tampilan gambar bisa lewat sini. Ini juga bisa kita ubah. Misal kita ubah dengan besar, maka akan tampil seperti ini. Baik, untuk yang selanjutnya saya akan menampilkan koordinat.
Selanjutnya di sini saya akan menampilkan codingan yang telah saya buat. Untuk codingannya kita langsung saja masuk ke dalam VS Code. Nah, perlu yang kita ketahui pertama, yang harus kita lakukan yaitu kita harus membuat database terlebih dahulu. Di sini dalam pembuatan database kita harus mengaktifkan yang namanya set. Kemudian setelah itu kita harus mendaftarkannya di localhost php-admin. Nah, di sini untuk database yang saya menggunakan database B102 karena sebelumnya saya telah membuat database dengan namanya proyek akhir, akan tetapi waktu itu mengalami kendala error. Jadi saya menggunakan database B102. PNV sudah. Selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah membuat yang namanya migrasi. Nah, di sini migrasi gunanya adalah supaya kita dapat menampilkan tabel yang kita buat. Di sini kita membuat tabel yang namanya tabel mahasiswa yang saya gunakan untuk tabel mahasiswa. Adapun modelnya adalah seperti ini, tabel string name 15 nya sebagai primary key. Adapun nama, umur, alamat, kota, kelas, jurusan, dan grade F. Seperti itu. Di sini juga terdapat tabel-tabel yang lain seperti tabel dosen, mata kuliah, event, dan sebagainya. Ada tabel user, juga yang digunakan untuk menampilkan user di bagian yang ini. Seperti itu. Setelah membuat migrasi, langkah selanjutnya yaitu membuat model. Ini adalah model dari tabel yang telah saya buat tadi. Untuk di sini ada kotak tabel, tabelnya ini diambil dari tabel dosen. Terus kemudian return URL-nya itu menggunakan admin dosen. Untuk return URL-nya itu yang di bagian ini. Ini adalah, akan tetapi di sini admin user admin. Bagian ini menyesuaikan. Selanjutnya di sini ada yang namanya NIDN yang saya gunakan sebagai primary key. Kemudian di sini labelnya diisi sesuai yang telah dibuat di bagian migrasi. Seperti itu. Jika sudah membuat migrasi dan model, kita harus membuat juga yang namanya controller. Controller di sini letaknya adalah di bagian app, kemudian masuk ke dalam HTTP, masuk lagi ke dalam controller. Di bagian controller ini kita buat controller di folder admin. Di sini terdapat beberapa controller, ada yang saya gunakan untuk mahasiswa ini untuk controller dosen, terus kemudian ada matkul dan sebagainya. Setelah bagian controller selesai, kita harus mendaftarkannya di web. Untuk web ini sebagai berikut tampilannya. Di bagian sini sudah dimasukkan ke dalam autentikasi. Nah, seperti ini kalau sudah dimasukkan di autentikasi. Jadi modelnya kita login menggunakan autentikasi, kemudian untuk pengambilan datanya itu bisanya setelah kita login. Ini akan seperti itu. Report adalah tampilan isi dari controllernya, dan seperti ini. Masuk saja di bagian yang sini aja. Nah, di bagian controller dosen ini, di sini adalah bagian indeks.
di bagian intik ini kita harus memasukkan ini DA, nama dosen, alamat kota, yang tujuannya adalah supaya di bagian ini dapat tampil. Kemudian di sini ada juga bagian create, ada juga bagian store, ada show untuk menampilkan, store tadi untuk menyimpan datanya. Terus ini ada bagian edit, ini juga ada bagian update, terus destroy ini untuk delete. Nah, seperti itu kurang lebih. Setelah bagian controller selesai dibuat, di sini kita harus memperhatikan juga di bagian yang namanya resort. Resort ini adalah gunanya untuk menampilkan tampilan di program yang telah kita buat ini. Ini semua dibuat di bagian resort. Ini adalah bagian indeksnya. Maksudnya di bagian sini. Ini admin user, bagian indeks ini. Nah, di sini. Kita membahasnya yang di, misal kita bahasnya yang di bagian sini. Dosen. Kita bahas. Ini di dalam bagian dosen ini yang perlu kita perhatikan juga adalah di bagian yang ini. Gunanya supaya tabel yang kita buat dapat tampil. Nah, akan tampil seperti ini. Dan juga perlu kita perhatikan juga di bagian ini. Untuk bagian yang seperti edit dan delete itu ada tombolnya sendiri, yaitu di bagian ini untuk yang delete, yang edit di bagian yang sebelah atasnya. Baik, ini adalah edit.php itu menampilkan bagian yang edit ini. Edit ini diambil dari codingan edit.php. Untuk yang grade-nya diambil di bagian, untuk grade di sini diambil dari bagian grade.php. Nah, yang perlu kita ketahui juga ketika menggunakan graph table ini, bagian grade ini modelnya adalah include dari from element yang ini, dari bagian komponen ini adanya yang namanya from element. Gunanya adalah untuk menampilkan from di sini. From di sini dibuat di from element.php, kemudian codingan dari from element itu kita include-kan, masukkan di grade.php. Kemudian ketika sudah kita save dengan button save ini, maka prosesnya data yang telah kita buat akan tampil di index.php ini. Seperti itu prosesnya. Baik, yang untuk selanjutnya yaitu pada bagian-bagian lain yang penting, ada yang namanya layout. Untuk logo.dat ini untuk menampilkan logo. Saya lanjut di part selanjutnya. Layout ini di sini logo.dat.php adalah untuk menampilkan logo di sini. Nah, ini bisa saya edit, saya tambah inisial nama saya,
Kemudian di sini juga ada yang namanya profil droplet.php, itu adalah bagian yang sini. Kemudian ada juga sidebar. Sidebar ini untuk menampilkan bagian sidebar ini, seperti itu. Kita dapat minimize, dapat kita besarkan dengan perjelas seperti ini. Di sini juga dapat kita edit, misal nama dari sidebarnya dapat kita edit di bagian yang ini. Created ini saya editnya di edit sehingga menghasilkan ini. Seperti itu. Terus juga di sini ada yang namanya untuk storage, ini digunakan untuk upload, ini digunakan untuk menampilkan hasil upload file yang kita upload tadi. Misal saya tadi telah mengupload gambar, maka masuknya di bagian storage. Di sini juga di bagian public. Nah, ini adalah file yang telah kita upload tadi, yang foto tadi dengan nama coba-coba JPEG, ada yang format PDF, ini masuknya di bagian ini. Terus ketika kita mau mengedit tampilan dari tampilan CSS-nya, kita dapat mengedit di bagian sini. Ini admin.css, itu yang mengatur semua CSS yang berada di sini. Situ ada style yang saya gunakan di bagian CSS-nya, berasal dari situ. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Intinya yang bagian yang penting yang harus kita atur adalah bagian env, kemudian web untuk mendaftarkan apa yang telah kita buat tadi, dan juga yang perlu kita perhatikan juga adalah di bagian database migrasinya untuk membuat model tabelnya, dan juga kita tambahkan juga di bagian model ini untuk mengatur bagaimana tabel yang telah kita buat, serta controller ini digunakan untuk mengambil file yang telah kita buat, dan file yang kita buat untuk yang bisa tampil di sini itu dibuat melalui resource-nya dari sini. View, di sini terdapat beberapa folder tablet.php yang digunakan untuk menampilkan semua ini. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.